Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dari nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga Allah meringankan hati kita, meringankan langkah kita untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan perintahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah ta'ala di masjid yang berbarokah ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang selalu istiqomah di bawah naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Dan tak lupa khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita semuanya. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian, kepada para ahli kitab sebelum kalian, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian semuanya. Carilah bekal, dan sebaik-baik bekal untuk kita meniti kehidupan dan biar kita sampai di akhir kelak, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah taala, disebutkan di sana ada sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Thauban.
Sahabat Thauban adalah dulunya seorang budak yang berasal dari Yaman, kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi orang yang merdeka. Lalu beliau diberikan pilihan, apakah engkau ingin kembali kepada keluargamu, ingin pulang, atau tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat Thauban memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad SAW, membantu beliau saat di rumah beliau maupun ketika safar. Dikisahkan pada suatu hari Thauban mendatangi Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat sedih, dengan raut muka yang sangat pucat. Kemudian melihat hal itu, Rasulullah bertanya kepada sahabat Thauban ini, "Ya Thauban, ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, kenapa engkau berubah seperti itu? Kenapa kamu tidak ceria seperti biasanya? Kenapa kamu tampak bersedih, wahai Thauban? Karena Thauban ini adalah sahabat yang sering berada di rumah Nabi SAW. Jadi Rasulullah sangat paham kondisi Thauban. Namun pada hari itu Thauban terlihat berbeda. Wajahnya pucat dan sangat terlihat raut kesedihan di wajahnya. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW bertanya kepada Thauban, beliau menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Saya tidak bisa dalam sehari kecuali harus melihat engkau ya Rasulullah. Kalau saya belum melihat engkau, maka saya akan sedih, saya akan lemas, saya tidak akan bersemangat. Namun ketika saya sudah bertemu engkau, sudah melihat engkau, maka saya akan kembali bersemangat dan kembali ceria lagi. Namun ya Rasulullah, kemudian saya ingat kepada akhirat. Saya mengingat ketika di hari kiamat nanti, ketika kita semua sudah mati ya Rasulullah, engkau pasti akan berada di surga yang tertinggi ya Rasulullah. Engkau orang yang mulia, engkau seorang nabi, bahkan pemimpin para nabi. Sedangkan aku ya Rasulullah, kalaupun saya masuk surga, pasti derajat surganya akan lebih rendah dari engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana saya nanti bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Bagaimana nanti saya bisa berjumpa dan melihat engkau lagi ya Rasulullah? Itu pun kalau saya masuk surga ya Rasulullah. Kalau saya masuk neraka, itu berarti saya selama-lamanya tidak akan bertemu engkau lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar hal itu, terenyuh hati Nabi Muhammad SAW. Betapa ungkapan yang tulus dari seorang sahabat ini mengungkapkan isi hatinya. Dia khawatir kalau pada suatu hari nanti dia tidak bisa melihat lagi Rasulullah, kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia akan menjalani hari-hari tanpa melihat Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di surat An-Nisa ayat 69. Qala ta'ala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama, dia akan bisa punya kesempatan untuk bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Jamaah sekalian, maka Thauban ketika itu merasa senang dan gembira bahwasanya masih ada kesempatan bagi dia. Ada kesempatan bahwasanya di akhirat kelak dia bisa berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW.
orang yang paling dia cintai, orang yang membuat beliau bergembira, yang selalu menjadikan hatinya tenang, yaitu dengan ketika beliau bisa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat rahimahullah, tidakkah kita punya perasaan seperti sahabat tadi? Tidakkah kita punya kerinduan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kita ingin suatu saat nanti kita bertemu dengan teladan kita, orang yang sangat mencintai kita semua, yang ketika hendak meninggal dunia, ketika hendak wafat, Rasulullah SAW selalu mengatakan, ummati, ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Tidakkah kita punya keinginan agar kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwasanya kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulnya perintahkan, kalau kita taat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang Rasul larang bagi kita semuanya, maka kesempatan itu ada. Kesempatan itu terbuka untuk kita semuanya. Mari kita berintrospeksi diri. Sudahkah kita menjalankan apa yang Rasulullah inginkan, Rasul perintahkan kepada kita semuanya? Allah perintahkan kita untuk beribadah, tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, untuk ikhlas dalam kita beribadah. Wa ma amiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kita agar dalam beribadah kita ikhlas, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan hal-hal selainnya. Allah juga perintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga sholat kita, menjaga sholat waktu. Coba kita periksa ibadah kita, sholat kita. Apakah sholat kita sudah tertib? Apakah sholat kita sudah baik? Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sudahkah kita menjalankan perintah Rasul ini? Sebagaimana beliau juga menyuruh kita semua untuk sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sudahkah sholat kita seperti yang beliau contohkan, seperti yang beliau perintahkan? Maka marilah kita terus belajar untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Jamaah sekalian, sudahkah kita menjalankan wasiat Nabi? Sudahkah kita menjalankan wasiat Nabi, yaitu agar seorang muslim tidak menyakiti saudaranya? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Rasulullah mewanti-wanti kita semuanya supaya seorang mukmin menjaga lisannya, supaya tidak menyakiti saudaranya. Sudahkah kita menjaga lisan kita? Sudahkah kita menjaga diri kita agar tidak menyakiti orang lain? Ini adalah pesan dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin bertemu dengan beliau di akhir kelak, maka kita introspeksi apakah kita sudah melaksanakan apa yang beliau wanti-wanti. Beliau juga perintahkan pada kita semua untuk belajar Al-Quran. Beliau mengatakan, bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Maka sudahkah kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita masih jauh dari Al-Quran? Apakah kita masih jauh dari belajar Al-Quran? Jamaah rahimahullah, sebagaimana Rasul juga berwasiat kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Apakah kita sudah menjalankan wasiat beliau, perintah beliau, supaya kita berbakti kepada orang tua?
Bahkan ketika salah seorang sahabat minta izin untuk ikut berperang, maka beliau bertanya, apakah engkau punya kedua orang tua? Punya Rasulullah, tapi mereka sudah renta, sudah tua. Maka kemudian Nabi Muhammad, fafihima fajahid, kamu tidak usah berperang, kamu berjihad dengan berbakti merawat kedua orang tuamu. Sudahkah kita menjalankan nasihat Rasulullah ini? Kemudian Rasulullah juga berwasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada keluarganya. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Sebagaimana beliau juga memerintahkan kepada kita semua untuk baik kepada tetangga-tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan beliau bersabda, la yazalu Jibril yusini fil jar. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan kemudahan untuk kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan bisa menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, dan mudah-mudahan kita di akhirat kelak bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari Jumat, hari di mana kita disunahkan, diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah langsung perintahkan kita semua untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Aqim salat.